firman Allah surat Al-Ahzab ayat 6. Allah berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sang nabi, kalau ada alnya, an-nabi, itu sang nabi, tidak ada yang lain. Sang nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sang nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ini syarat. Jika kita belum lebih mengutamakan nabi daripada diri kita sendiri, ya belum cinta. Jika kita belum mendahulukan urusan nabi dibandingkan urusan kita, ya belum. Ayatnya seperti itu. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Hanya dalam kamus cinta, dalam kamus mahabbah, seorang pecinta itu selalu ingin dekat dengan yang dicintainya. Seorang pecinta itu selalu ingin mengikuti jejaknya. Seorang pecinta itu selalu memuliakan dan mengagungkannya. Seorang pecinta itu terus-menerus merasakan kerinduannya secara mendalam. Ini bukan kerinduan pecinta. Dirindukan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga, ittiba. Ittiba itu kalau secara bahasa, ittiba'un nabi, mengikuti nabi secara menyeluruh. Bukan hanya dari aspek lahiriah. Aspek lahiriah ini dari perilaku dan sunnah yang bisa dilihat oleh mata, kepala. Mengikuti Nabi, ittiba Nabi itu juga harus secara batiniah. Akhlak sifat rohani beliau. Makanya yang ittiba Nabi, yang mengikuti Nabi secara lahir dan batin, adalah orang yang ia telah menyaksikan sendiri bahwa semua tindakan Nabi, semua perilaku Nabi adalah cerminan wahyu. Jadi disinilah tiga dimensi ini pentingnya untuk membenarkan syahadat kita kepada Nabi. Yang pertama, kita harus mengenal beliau. Setelah kenal, akan melahirkan cinta kepada beliau. Nah, bentuk cinta yang sejati adalah mengikuti Nabi. Makanya ittiba Nabi itu, orang yang ittiba kepada Nabi, dia benar-benar telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupannya. Mulai A sampai Z, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini yang dijadikan panutan adalah Nabi Muhammad SAW.
Jadi tidak hanya aspek lahiriah, aspek batiniah pun juga. Tidak hanya dalam urusan ibadah, urusan muamalah, urusan bersosial pun ya harus ittiba Nabi. Itu baru benar. Kalau belum ittiba Nabi, ya dipastikan karpe dewe. Kita sudah hafal firman Allah di surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, Nabi Muhammad yang diperintah oleh Allah, sampaikan kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi tidak bisa orang mengaku mencintai Allah tanpa ittiba Nabi, tidak mengikuti Nabi, nggak bisa. Nah, jika sudah benar, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, kalau dibuat simpel, sesimpel ini. Jika kita mengaku mencintai Allah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengikuti Nabi, ittiba Nabi dalam seluruh aspek kehidupan. Jika benar kita di dalam mengikuti Nabi, dalam ittiba Nabi, Allah akan membalas cinta kita. Jika sudah dibalas cinta kita oleh Allah, Allah akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Nah, ittiba Nabi atau mengikuti Nabi itu tidak sekedar meniru, tapi menanamkan sirri Nabi dalam diri. Rahasia rohani Nabi itu ditanamkan di dalam jiwa. Sehingga karakter dan jiwa seseorang tertempa dalam cahaya kenabian. Inilah yang dimaksudkan oleh guru kita, melahirkan jiwa Muhammad. Siri Nabi, rahasia rohani Nabi adalah dimensi rohani terdalam dari kenabian. Itu cahaya batin, kesadaran ilahiyah. Siri Nabi ini selalu terhubung dengan Allah. Nah, bagaimana cara kita menanamkan sirri Nabi? Atau bagaimana upaya kita melahirkan jiwa Muhammad? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah terus-menerus melakukan tazkiyatun nafas. Terus-menerus melakukan pembersihan jiwa. Hingga jiwa kita menjadi cermin bagi cahaya kenabian. Jadi Nur Muhammad itu akan memantulkan cahayanya ke hati yang sudah bersih, ke jiwa yang sudah bersih. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah menghidupkan sifat-sifat Nabi
Ada banyak sifat-sifat Nabi yang besar-besar, yang spesifik itu. Sifat-sifat Nabi itu cerminan dari kesempurnaan rohani beliau. Sifat Nabi itu bukan moralitas manusia biasa, bukan kayak kita bermoral terus, bukan. Sifat-sifat Nabi itu cahaya-cahaya kenabian. Dari situlah kemudian setiap mukmin diharuskan untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Nah, sifat-sifat Nabi ini hanya bisa diserap oleh hati yang telah as-sofa. Begitu hati seseorang ini telah bening, telah bersih, telah suci, hatinya telah as-sofa, ia mampu menyerap sifat-sifat Nabi. Melalui apa? Ya melalui 3 dimensi tadi. Melalui makrifat, mahabbah, dan ittiba. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin menanamkan siri Nabi ke dalam jiwanya, atau bagi siapapun yang ingin melahirkan jiwa Muhammad, ia harus menjalani suluk. Nah, disinilah betapa pentingnya kita terus-menerus diingatkan oleh guru kita, zikir lan suluk aja nganti lali. Setiap saat, setiap waktu, seorang salik harus melakukan perjalanan spiritual, perjalanan rohani, sampai terjadi keselarasan batin. Ada penyelarasan batin antara roh salik dan roh Nabi. Kalau belum begitu, ya harus terus rolok. Gini, gampangannya gini. Kita diajarkan untuk senantiasa berrobitoh. Nah, robitoh itu menghubungkan hati ke rohani guru mursyid. Di dalam robitoh ini harus terus dilakukan sampai terjadi penyelarasan rasa antara hati murid dengan hati guru. Kalau belum ada keselarasan rasa, ya belum robitoh. Nah, seperti ini. Dimensi yang harus dilakukan oleh setiap salik. Bagaimana terjadi penyelarasan rasa, penyelarasan batinnya antara ruh salik dan ruh Nabi. Nah, maka dalam hal ittiba Nabi ini, para sufi berkata, manittaba'an Nabi bisidkin tajahhazat nafsu binurih. Siapa yang mengikuti Nabi dengan benar, dengan benar-benar, sidak itu bener sing sak temene, temen sing sak benere. Tajahhazat nafsu binurih. Maka orang yang mengikuti Nabi dengan sidak, jiwanya akan dipersiapkan, jiwanya akan diselimuti oleh cahaya beliau. Artinya, seseorang yang benar di dalam mengikuti Nabi,
jiwanya akan mampu menerima pancaran Nur Muhammad. Nah, dengan pancaran Nur Muhammad itulah hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi bening, hatinya menjadi as-safah. Nur Muhammad itulah yang membimbingnya menuju Allah. Maka ittiba yang hakiki ini akan bisa membuat seseorang tidak hanya mencintai Nabi, sekaligus ia bisa merasakan kehadiran Nabi setiap saat. Ia bisa merasakan sirri Nabi dalam hatinya. Ya. Kadzalika nasyhadu li sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita setiap hari, bahkan sejak kecil, kita tahu sayyidina wa maulana Muhammad. Ungkapan sayyidina wa maulana ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi. Ini tidak bisa tidak harus. Jadi setelah mencintai Nabi mahabbatan, ini harus hormatan wa ta'ziman. Harus menaruh rasa penghormatan yang tinggi. Itu karena posisi beliau sebagai pemimpin umat dan utusan Allah yang termulia. Ini kalau secara bahasa, kata sayyidina atau sayyiduna ini berarti junjungan kita. Nah, ketika mengucapkan sayyidina, ini tidak hanya lafaz junjungan kita, sekaligus pemimpin tertinggi yang kami taati dan cintai. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini hati kita harus merasakan bahwa Nabi Muhammad adalah junjungan kita. Nabi Muhammad adalah pemimpin tertinggi yang kita taati dan cintai. Itu sayyidina. Ditambah lagi wa maulana. Maulana itu juga artinya pemimpin spiritual kami. Maulana itu tempat kami bersandar dalam urusan dunia dan akhirat. Maulana itu panutan rohani kami. Jadi ketika kita mengucapkan wa maulana Muhammad, ini benar-benar menjadikan Nabi sebagai pemimpin spiritual, pembimbing spiritual, sebagai panutan rohani, sebagai tempat bersandar dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi bukan sekedar Maulana itu Tuan kami, ya, ini pemimpin rohani sekaligus kekasih yang dirindukan. Nah itu, ini juga arti wa maulana, ini pemimpin tertinggi, pemimpin spiritual tertinggi, pemimpin rohani tertinggi, dan kekasih yang dirindukan. Ketika kita mengucapkan wa maulana, ini sekaligus juga Nabi itu
tempat roh kita bergantung, tempat hati kita berlabuh, dan titik pusat cinta rohani. Jadi kalau rohaninya sudah benar-benar mencintai Nabi Muhammad, ya terasa ketika mengucapkan wa maulana Muhammad. Nah, dari sinilah kemudian para sufi menjadikan poros, menjadikan kutub utama suluk mereka adalah cinta kepada Nabi. Jadi kalau kita bertanya suluk itu untuk apa? Mendapatkan apa kita dari suluk itu? Ini jawabannya. Pusat utama dari suluk atau poros utama dari suluk adalah cinta kepada Nabi. Dan kita tahu tidak akan mungkin kita bisa mencintai Nabi sebelum kita mencintai pewaris sejati Nabi. Maka ukurannya suluk adalah seberapa besar, seberapa bertambah mahabbah dan makrifat seorang salik kepada guru mursyidnya. Dari sinilah jadikan target utama, modal utama, poros utama ketika suluk adalah mencintai Nabi, dan tidak akan bisa mencintai Nabi sebelum benar cinta kita kepada pewaris sejati Nabi, yaitu walian mursyidah. Maka ungkapan Sayyidina wa Maulana ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin umat. Beliau adalah penuntun rohani, maula, yang tidak hanya membimbing perbuatan lahiriah dari sisi syariat, hukum-hukum syariat, sekaligus juga menuntun hati dan ruh dalam zikir dan suluk menuju musyahadah, menuju makrifat. Jadi ketika kita mengucapkan Sayyidina wa Maulana Muhammad, ini jika benar ucapan kita tidak hanya di lisan, maka yang menuntun, yang membimbing perjalanan rohani kita, ya Nabi Muhammad. Makanya dalam setiap kali kita berzikir, dalam setiap kali kita bersuluk, ini tidak boleh dilupakan. Harus senantiasa menyadari dan merasakan bahwa pembimbing utama, penuntun utama rohani adalah Nabi Muhammad. Makanya ini Sayyidina Maulana itu bukan sekedar gelar yang bersifat formal. Kalau belum benar-benar
mampu membimbing orang lain, mampu menuntun rohani orang lain, ya jangan kemudian berani-berani menggunakan gelar ini. Ini gelar tinggi. Jadi Nabi kita digelari Sayyidina Maulana itu karena memang posisinya, kedudukannya itu sangat tinggi di sisi Allah. Sekaligus menunjukkan peran dan fungsi Nabi dalam membimbing umat. Makanya tidak bisa kalau tidak dibimbing Nabi bisa sampai ke hadirat Allah, tidak bisa. Nah, kata Sayyidina Maulana itulah mengandung itu sudah. Kita tahu bahwa untuk bisa mengenal Allah haruslah berwasilah kepada Nabi. Nah, ini posisi tinggi juga. Makanya menuju Allah, sampai ke hadirat Allah tanpa berwasilah kepada Nabi, sampai kapanpun tidak akan bisa. Begitu juga di zaman kita saat ini. Menuju mendekat ke hadirat Allah tanpa wasilah kepada Nabi, tanpa wasilah kepada pewaris sejati Nabi, ya tidak akan bisa. Nggak akan bisa mengenal Allah, nggak akan bisa ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu puncak dari perjalanan spiritual. Ya kalau nggak ada yang bimbing, mana mungkin bisa sampai ke puncak perjalanan spiritual. Makanya bagi para sufi, ya, kalau menurut sufi itu Allah hanya bisa dikenali. Allah hanya bisa dikenal dengan sebenar-benar pengenalan melalui Nur Muhammad. Ya hanya melalui Nabi Muhammad. Karena hanya beliaulah insan yang paling mengenal Allah. Dan kita tahu bahwa awal penciptaan seluruh makhluk ini berasal dari Nur Muhammad. Allah menciptakan makhluk ini seluruhnya dari Nur Muhammad. Makanya ya tidak bisa untuk mengenal Allah, untuk kembali kepada Allah tanpa melalui Nur Muhammad. Nah, pewaris sejati Nabi itu ditempati Nur Muhammad. Kanggonan Nur Muhammad. Kita tahu hadis qudsi yang sudah sangat terkenal. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau Muhammad. Seandainya bukan karena engkau Muhammad. Sampai diulang 2 kali. Aku tidak akan menciptakan alam semesta raya ini. Ini pentingnya menjadikan Nabi sebagai wasilah. Wasilah menuju Allah. Begitu juga kita, ya, pentingnya berwasilah kepada waliyan mursyidah untuk bisa mengenal Allah dan Rasulullah, mengenal Allah dan Rasulnya, untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau tidak berwasilah kepada pewaris jati, sampai kapanpun tidak akan bisa. Ya. Yang kedua, Nabi itu sebagai sumber mahabbah. Inti hubungan seorang hamba dengan Tuhannya itu terletak pada mahabbahnya. Jadi
seberapa dekat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, ya seberapa besar cintanya kepada Tuhannya. Nah, para sufi ini sudah berkeyakinan bahwa tidak akan sempurna, tidak akan benar cinta seorang hamba kepada Allah tanpa terlebih dahulu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu juga dengan kondisi kita. Tidak akan benar cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya tanpa terlebih dahulu mencintai pewaris sejatinya. Ya ini yang menentukan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, hubungan antara murid dengan gurunya, hubungan antara umat dengan nabinya, ya terletak pada seberapa benar cintanya.